Halo semuanya, di sini kita akan membahas mengenai permasalahan yang sering dihadapi siswa SD dan kira-kira bagaimana solusinya. Langsung saja kita mulai. Kita akan membahas mengenai kasus bully di SD. Untuk yang belum tahu, jadi bullying itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tersebut. Waktu kamu nonton film kartun Doraemon, kamu mungkin sering lihat perilaku Giant dan Suneo kepada Nobita. Mereka kerap kali mengejek, memukul, bahkan mengambil barang milik Nobita. Dalam kehidupan nyata, perilaku seperti itu dikenal dengan sebutan perundungan, atau bahasa kerennya, bullying. Bullying atau perundungan biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat kepada mereka yang lebih lemah. Kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya aja kayak Giant yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Tapi bukan berarti orang-orang yang lebih kuat itu selalu jadi pelaku bullying ya. Ada faktor lain yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya, si pelaku bullying juga merupakan korban kekerasan di keluarganya. Atau, si pelaku bullying akan lebih diakui oleh circle pertemanannya ketika dia ngebully orang lain. Kalau dilihat dari bentuknya, bullying ini bisa bermacam-macam loh. Di antaranya, ada physical bullying, kayak memukul. Verbal bullying, kayak mengejek. Dan social bullying, seperti menyebarkan gosip. Yang paling baru dan paling banyak terjadi saat ini adalah cyberbullying atau perilaku bullying di internet dan media sosial. Misalnya aja, hate comment. Bullying yang satu ini nggak memandang yang lebih kuat, karena pelaku bully bisa bersembunyi di balik akun palsunya. Padahal, perilaku bullying menimbulkan bekas luka bagi korban. Bukan hanya luka fisik, tapi juga luka psikis dalam jangka panjang. Kayak mengalami gangguan kecemasan, tidak percaya diri, bahkan menjadi depresi. Bukan hanya bagi korban, tapi juga bagi pelaku bullying. Karena tidak jarang, si pelaku juga bisa jadi si korban karena melakukan bullying. Kalau sudah seperti itu, kasus bullying menjadi lingkaran setan yang tidak ada akhirnya. Maka dari itu, mari kita hentikan bullying yang ada di sekitar kita. Karena apapun alasannya, perilaku bullying merupakan tindakan tidak terpuji. Ayo kita bangun iklim saling menyayangi dan mengasihi, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Dan tanamkan pada diri sendiri untuk saling menghargai, karena kita semua setara sebagai sesama manusia.
Nah, setelah menonton video tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu akibat dari bullying. Akibat pertama dapat mengalami sakit fisik, yang kedua yaitu berdampak pada kesehatan mental, dan yang ketiga yaitu percobaan bunuh diri oleh korban. Suatu permasalahan tidak akan terhentikan apabila kita tidak mengambil tindakan. Nah, untuk tindakannya yang pertama kita dapat mengabaikan perilaku bullying, yang kedua bangun iklim saling mengasihi dan menyayangi, dan yang ketiga jangan takut cerita kepada orang tua dan guru tentang masalah yang sedang dihadapi. Kata bullying sudah sangat familiar bagi kita seorang pendidik dan sudah tidak asing lagi kita dengar. Jadi kira-kira apa yang dapat kita lakukan sebagai calon pendidik untuk mengatasi hal tersebut agar tidak lagi terjadi kelakuan-kelakuan yang dapat merugikan anak didik. Di sini kami akan berbagi beberapa pendekatan yang efektif yang dapat dilakukan pendidik untuk mencegah intimidasi. Karena menurut beberapa artikel yang beredar di media sosial bahkan media massa bahwa sekarang kasus bully ini tidak hanya terjadi pada sekolah menengah atas, namun juga sering terjadi pada sekolah dasar. Solusi pertama yang dapat kita lakukan yaitu membangun lingkungan sekolah yang positif. Karena anak di bawah umur yang memiliki lingkungannya negatif akan lebih mudah terpengaruh kepada lingkungan tersebut. Oleh karena itu, baiknya kita sebagai pendidik harus membangun lingkungan yang positif untuk kebaikan anak-anak murid. Selanjutnya, yang kedua yaitu ajarkan kebaikan dan empati. Ajarkan anak-anak untuk merangkul perbedaan dan membangun pemahaman mereka satu sama lain. Tetapi hal tersebut seharusnya tidak hanya diajarkan oleh guru, namun tetapi orang tua siswa juga harus ikut mengajarkan hal tersebut kepada anak-anak mereka. Yang ketiga yaitu berikan intervensi dini. Perilaku kecil seringkali bisa memberi sinyal pola awal bullying. Kenali sinyal-sinyal ini sejak dini dan dapatkan kesempatan untuk mencegah perilaku bullying. Selanjutnya, solusi yang keempat yaitu ubah sikap terhadap bullying. Pujilah siswa ketika mereka melakukan hal-hal yang tepat dan segera turun tangan ketika bullying terjadi. Sebagai seorang pendidik, kita harus peka terhadap siswa dan lebih memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi terhadap mereka.